Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Putri Kayla dari kelas 11 CI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laju reaksi. Yang pertama adalah pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah suatu istilah yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan laju reaksi dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang pertama adalah suhu. Jika suhu semakin besar, maka laju semakin cepat. Contoh suhu dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan dengan menggunakan air dingin. Untuk faktor yang kedua yaitu adalah luas permukaan. Jika luas permukaan makin besar, maka laju semakin cepat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kayu yang dimanfaatkan yang sebagai bahan bakar akan dipotong kecil terlebih dahulu sebelum digunakan untuk lebih mudah terbakar. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi semakin besar, maka laju semakin cepat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu paku yang berada di luar rumah dan terkena udara panas, hujan, akan cepat berkerak dibandingkan dengan permukaan paku yang berada di dalam rumah. Yang faktor keempat yaitu adalah katalis. Adanya katalis bisa mempercepat laju yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Katalis ini tidak ikut bereaksi karena di akhir reaksi dia akan terbentuk kembali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada proses pembuatan roti. Adonan akan ditambahkan ragi akan lebih cepat untuk kalis. Yang ketiga yaitu teori tumbukan dan hubungannya dengan laju reaksi. Teori tumbukan adalah penjelasan kualitatif tentang bagaimana reaksi kimia yang berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Teori tumbukan diusulkan oleh Max Strauss pada tahun 1916. Teori ini menyatakan bahwa ketika partikel reaktan bertumbukan dengan satu sama lain, hanya beberapa persen tumbukan saja yang menyebabkan perubahan kimia yang dikenal sebagai tumbukan yang berhasil. Untuk hubungannya, kinetika kimia ditinjau dari segi teori tumbukan. Dapat kita perkirakan laju reaksi akan berbanding lurus dengan banyaknya tumbukan molekul tiap detik atau berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan molekul. Hubungan yang sederhana tersebut dapat menjelaskan ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi. Dalam reaksi kimia, reaktan berubah menjadi hasil reaksi. Laju dari perubahan zat merupakan ukuran jumlah perubahan zat tersebut yang terjadi per satuan waktu. Yang keempat yaitu perubahan laju reaksi. Adanya hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi merupakan pengertian dari persamaan laju reaksi. Misalkan ada reaksi A tambah B menjadi reaksi C. Cara penulisan laju reaksinya yaitu adalah V sama dengan konsentrasi A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, M sama N di sini disebut juga dengan order reaksi atau tingkat signifikan atau pangkatnya. Nah, yang kelima kita akan membahas tentang order reaksinya sendiri. Pengertian order reaksi itu dalam bidang kinetika kimia, order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Untuk cara menentukan order reaksi yaitu dapat ditentukan dengan membandingkan perubahan konsentrasi dengan persamaan laju reaksi. Misalkan ada dua reaksi sederhana dari A menjadi produk, maka kita akan bandingkan dua konsentrasi dan lajunya. Jika reaksi tersebut memiliki dua komponen A tambah B menjadi produk, maka saat kita menghitung order reaksi terhadap A, kita pakai konsentrasi B-nya konstan dan sebaliknya saat menghitung B. Jika order terhadap A dan B sudah ditemukan, maka untuk mencari order reaksi keseluruhannya adalah dengan menjumlah kedua order tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.